Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jang Rahmat dari Universitas Cyber Asia dan di sini saya ingin membuat vlog ya untuk review jurnal untuk mata kuliah kecerdasan buatan di mana dosennya Bu Cian ya, dan ini hasil dari jurnal ataupun dari analisa ya. Nah, untuk analisanya saya tidak membuat slide ya, mohon maaf dikarenakan juga jurnal yang sudah terbit ya, sudah ada ISSN-nya juga di sini, terus juga sudah apa ya terbit terbaru ini 2002 ya, dan udah terbit di JC. Ini juga sebetulnya materinya ada di materi yang di slide yang udah pernah saya bikin ya. Jadi saya dulu pernah bikin materi ataupun workshop gitu ya di kelas robot dan nah, materi yang dari sini tuh sebenarnya dari hasil workshop yang pernah saya adakan gitu ya. Jadi nanti sebagai analisa saya akan ngambil slide dari slide yang sudah pernah saya buat aja seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ada beberapa bagian dari jurnal ini ya, contohnya yang ini nih, yang bagian ini nih, bagian tentang metodenya ya, penjelasan ininya itu semua di slide saya sudah ada, cuman memang mereka tidak memasukkan sumber ya, tapi ini persis seperti slide yang saya bikin gitu ya, seperti itu. Oke, nah untuk jurnal ini judulnya penerapan machine learning pada microcontroller Arduino ya. Di sini yang digunakan Mega Arduino Mega dengan IC-nya ATmega 2560 ya. Nah, ini juga judulnya sama dengan judul yang pernah saya bikin workshopnya, penerapan machine learning pada Arduino. Oke. Nah, terus di sini mungkin ini volumenya volume 3 nomor 1 tahun 2002 dan ini penulisnya ada Mas Wahyu, Mbak Wulan Purnamasari, Mas Akbal dan Mas Miftah Fahri ya. Ini mungkin salah satunya ada yang dosen ya, saya kurang tahu juga. Kita bisa cek atau mungkin semuanya mahasiswa ya, penulis dari jurnal ini. Oke, lanjut. Saya Ajang Rahmat ya sebagai reviewer. Tanggal ini tanggal 11 harusnya, sorry, saya salah ketik. Nah, tanggal 11. Nah, jadi dari abstraknya gitu ya. Kalau misalkan si project ini tuh dia berangkat dari ini ya, dari perkembangan teknologi TIK-nya gitu. Dia mempengaruhi segala aspek yang ada seperti ekonomi, budaya, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga ngambil kayak era industri 4.0 gitu ya. Ada teknologi IoT, Big Data, Artificial Intelligence ya, dan lain sebagainya. Nah, mereka fokusnya itu pada penelitian KNN ya. KNN itu jadi salah satu algoritma supervised machine learning ya, di mana ada pengamatan label seperti ini ya. Kemudian dia itu bisa untuk klasifikasi dan juga bisa untuk regresi sebetulnya ya, nama algoritmanya. Jadi dia ngambil dari tetangga terdekat ya. Ini kurang lebih materi dari jurnal sama dengan slide saya gitu ya, nggak apa-apa. Nah, terus KNN ini populer ya karena dia bisa untuk klasifikasi data. Nah, dari jurnal ini tuh dia menggunakan apa namanya, untuk warna ya, untuk klasifikasi warna gitu. Nah, di sini KNN ini sama kayak kita punya apa, nilai data yang terdekat lah. Misalkan kita diatur si K-nya itu ya, si nilai tetangganya itu, dan nilai K-nya betul, si K-nya itu misalkan 3. Nah, dari data yang masuk itu diatur dekat ke mana gitu ya. Nah, kalau misalkan dekat ke kelas yang B, berarti dia akan dianggap kelas B. Kalau misalkan 6, misalkan gitu ya, dari K-nya 6, kemudian yang masuk ternyata lebih banyak ke kelas A. Nah, berarti dia masuk ke kelas A. Jadi, sistem klasifikasinya KNN itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, tujuannya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan machine learning pada microcontroller ya. Memang tujuannya untuk nerapin bisa nggak sih kecerdasan buatan ini kita terapkan ke apa namanya, ke hardware yang memorinya kecil gitu ya. Karena kalau memang di komputer itu udah pasti bisa ya, karena komputer kan memorinya besar. Sementara microcontroller itu memorinya paling cuma 32, RAM-nya paling cuma 1 kilobyte gitu ya. Sedangkan penyimpanan paling cuma 32 kilobyte ya, berbanding jauh dengan komputer yang sekarang RAM-nya bisa sampai 16 giga lebih gitu ya, seperti itu. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan ini metode studi pustaka ya, jadi berbagai teknik pengumpulan, tapi kalau misalkan algoritmanya yang dipakai K-nearest network, KNN, dan dia menggunakan supervised, masuk ke dalam supervised machine learning ya,
seperti itu. Terus untuk kesimpulan ya, saya cek di sini kalau kesimpulannya ada. Jadi dari hasil kesimpulan itu KNN ini akurasinya ketika memasukkan key-nya itu 5 gitu ya, itu bisa dapat sampai 80% ya. Tapi kalau kalau key-nya terlalu banyak ya 9 itu akurasinya jadi 10%. Nah, memang seharusnya key itu sebenarnya di 5 ya. Sesuai dengan eh, yang pernah saya coba juga seperti itu. Jadi kalau key-nya 5 itu udah pas. Kadang key 3 juga masih ada masalah. Jadi cocoknya memang di key 5. Nah, untuk saran di jurnalnya memang tidak ada saran ya. Saya cek di sini tidak saya analisa tidak ada saran yang memang dimasukkan gitu ya. Nah, paling adanya adalah kesimpulan. Adanya mungkin saran dari saya aja gitu ya. Karena memang akurasinya segini. Jadi kalau saran saya kalau memang pengen lebih baik gitu ya. Jadi kalau memang menggunakan sensor kan memang ada keterbatasan gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan si algoritma ini nantinya diterapkan untuk kebutuhan yang lebih spesifik kayak misalkan untuk kalau warna doang sih oke ya. Tapi kalau misalkan digunakan untuk menentukan kematangan buah misalkan atau kematangan tanaman padi gitu ya. Nah, itu sebaiknya menggunakan computer vision saja. Itu lebih efektif dibandingkan menggunakan sensor seperti itu. Oke, paling itu hasil review dan juga analisa jurnal dari saya. Ini video blognya, mohon maaf kalau misalkan saya tidak menyiapkan slide ya. Tapi saya sudah punya slide yang berhubungan ya. Dan memang kebetulan ada materi yang sebenarnya dari slide saya juga masuk ke jurnal yang dibuat ini gitu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.